Ada tandingan surah Al-Kautsar. Kalau kita namanya surah Al-Kautsar, kalau dia namanya Al-Jamahir. Al-Jamahir. Kalau Al-Kautsar itu kan artinya berlimpah. Al-Kautsar itu artinya berlimpah banyak, berlimpah banyak. Kausar banyak. Kalau ini Al-Jamahir artinya berkerumun. Nah, bunyinya kalau kita inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar, itu kita. Kalau dia punya inna a'tainakal jamahir fasholli li rabbika wajahir inna syani'aka huwal kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Hadirin para jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian surah tafsir Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 23 sampai dengan ayat 24. Baiklah para jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa sebelum kita mulai mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Mukarram Ustaz Iwan. Kepadanya dipersilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa in lam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nas wal hizarah uiddat lil kafirin. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattakun naral lati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Wa in kuntum lan lamun wis ana sira kabeh fi raibin iku tetep ing dalam keraguan, ai syakin tegese kebimbangan, mimma nazzalna
saking barang kang wis nurun akan kami yakni Allah ala abdina ing atase hamba kami Muhammadin nyatane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal Qur'ani nyatane saking Al-Qur'an annahu ing setuhune Al-Qur'an min indillahi iku tetap saking sandinge Allah. Fa'tu bisuratin min mislihi fa'tu mangka nekani sira kabeh bisuratin kelawan surah bisuratin kelawan siji surah min mislihi saking seumpamane Al-Qur'an ayil munazzali tegese ayat kang den turun akan wa min lil bayani lan utawi lapad min mislihi lil bayani iku tetep kadue faidah bayan ai hiya misluhu tegese hiya surah misluhu iku seumpamane Al-Qur'an fil balaghati ing dalam ilmu balaghah wa husnin nazami lan sebecik-becike susunan wal ikhbari lan berita anil ghaibi saking alam gaib wasuratu kit'atun lan utawi surah kit'atun iku potongan laha iku tetep kadue surah awalun wa akhirun utawi awal lan akhir aqalluha utawi sekedik-kedike surah salasu ayatin iku telu pirang-pirang ayat wad'u syuhadaakum wad'u lan ngajak sira kabeh syuhadaakum ing pirang-pirang saksi sira kabeh wad'u syuhadaakum lan ngajak sira kabeh syuhadaakum ing pirang-pirang penolong ka sira kabeh alihatakum tegese pirang-pirang pangerane sira kabeh allati ta'budunaha kang nyembah sira kabeh ha ing alihah min dunillahi saking seliyane Allah ay ghairihi tegese seliyane Allah litu ayyinakum derpon nyentah nolongi ya alihahkum ing sira kabeh in kuntum shadiqina lamun wis ana sira kabeh shadiqina iku kang bener kabeh fi anna Muhammadan ing dalam setuhune Muhammad qalahu iku wis ngucap ya Muhammad hu ing Quran min indi nafsihi nyatane saking ing dalam sandinge awak-awakane Muhammad fafa'alu maka migaweni sira kabeh zalika ing mengkono-mengkono madkur fa innakum mangka setuhune sira kabeh arabiyuna iku wong Arab kabeh fusahau kang pada paseh kabeh misluhu tegese seumpamane Muhammad walamma ajiju andalika walamma lan tatkala ajizu pada orang mampu ia kabeh anzalika saking mengkono-mengkono madkur qala mangka ngucap qala ta'ala mangka ngucap Allah ta'ala fa illam taf'alu mangka lamun ora wis migaweni sira kabeh ma dzukira ing barang kang den sebut ia barang li ajzikum karena ora mampune sira kabeh walan taf'alu lan ora bakal mampu sira kabeh walan taf'alu lan ora bakal migaweni sira kabeh zalika ing mengkono-mengkono madkur
abadan ing selawas-selawase li zuhuri i'jajihi karena nyatane mukjizate Al-Qur'an. I'tiradun lapad walan tafa'alu iku jumlah muqtaridah. Fattaku mangka udiya sirakabe bil imani billahi kelawan iman kelawan Allah, wa annahu lan setuhune Qur'an laisa iku oranana iya Qur'an min kalamil basyari iku tetap saking omongan manusia, iku tetap saking ucapan manusia. An-nara ing api allati an-nara ing neraka allati waquduhan nasu, an-nara ing neraka allati kang waquduha utawi bahan bakare neraka an-nasu iku manusia. Al kufaru tegese pirang-pirang wong kafir, wal hijaratu lan batu ka asnamihim kaya pirang-pirang petekonge kufar, yakni ngarep akan kimusonib annaha ing setuhune hijarah mufarritatul hararati iku panase kang banget, tattakidu kang ngebakar iya nar, bima dzukira kelawan barang kang den sebut iya barang, laka narid dunya ora kaya apine dunya, tattakidu kang ngebakar iya nar bil hatobi kelawan kayu, wa nahwihi lan seumpamane hatob. Wa iddat haladen sediaaken iya nar ay huyyi'at tegese den sediaaken iya nar lil kafirina kaduwe wong kang kafir kabeh, yu'adzabuna tegese kang den siksa kabeh iya kafirin biha kelawan nar, jumlatun musta'nifatun lapad uiddat lil kafirina iku jumlah musta'nifah aw halun lajimatun atawa dadi hal kang lazim. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah penerjemahan bahasa daerah dari surah Al-Baqarah ayat 23 sampai dengan ayat 24. Seperti biasa kita akan tetap mengkaji Al-Quran ini dengan berbagai tafsir, tentunya dengan berbagai pendekatan yang dapat kita pahami. Nah, dan terutama paling utama adalah kita harus memahami ayat Al-Quran dari sisi perkata. Nah, setelah itu kita akan pahami dari pemahaman yang lainnya. Dikatakan wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Dan jika kalian tetap di dalam keraguan dari Al-Quran yang Allah turunkan kepada hamba Allah, yaitu yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW, fa'tu bi suratin min misli, maka buatlah satu surah yang sebanding dengan Al-Quran. Nah, ini ayat ini ditegaskan kepada orang-orang kafir yang dia mengingkari Al-Quran sebagai firman Allah. Isi kandungan ayat ini ternyata diulang-ulang oleh Allah dalam firman yang lain. Mengapa? Karena ternyata kejadian ini terus berulang. Jadi di kesempatan yang berbeda, kemudian turun lagi ayat yang lain yang mirip dengan ayat ini. Nah, di mana
di antaranya di dalam surah Yunus ya. Di dalam surah Yunus ayat 37 sampai dengan ayat 38 bunyinya wa ma kana hadzal qur'anu ayyuftara min dunillahi walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Yang artinya tidak mungkin Al-Qur'an ini dibuat-buat oleh selain Allah, tetapi Al-Qur'an membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan secara terperinci ketetapan Allah. Tidak ada keraguan di dalamnya, diturunkan dari Tuhan semesta alam. Nah, itu ayat yang lain, dan ini kandungannya masih dalam satu pemahaman. Di ayat yang selanjutnya, am yaqulu naftarahu qul fa'tu bi suratin mislihi wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Yang artinya, bahkan apakah pantas mereka mengatakan dia Muhammad telah membuat-buat Al-Qur'an itu? Katakanlah, wahai Nabi Muhammad, kalau demikian buatlah satu surah yang semisal dengannya dan ajaklah siapa yang dapat kamu ajak selain Allah untuk menolongmu jika kamu orang-orang yang benar. Nah, tuh. Jadi ini hampir sama nih ayatnya. Kalau di surah Al-Baqarah di situ faktu bisuratin min mislih, ya kan? Nah, kemudian kalau di surah yang lain kul faktu bisuratin mislihi. Jadi ada perbedaan, mirip kalimatnya tapi ada perbedaan. Di surah Al-Baqarah faktu bisuratin min mislihi, kalau di ayat yang lain faktu bisuratin mislihi. Kalau di surah Al-Baqarah lanjutannya wad'u syuhada'akum, di ayat yang lain wad'u man istata'tum min dunillah. Ya kan? Berbeda, artinya mirip, kandungannya sama kandungannya ya. Wad'u syuhada'akum, ajaklah penolong-penolongmu. Syuhada itu sebenarnya bukan penolong, makna aslinya itu dari kata syahidun, saksi sebenarnya. Jadi ajaklah orang yang menyaksikanmu, tapi yang dimaksud adalah bisa penolong-penolong mereka atau orang-orang yang pro dengannya. Syahidun, syahidani, syuhada. Ada orang mati syahid. Syahid itu maknanya beda lagi. Syahidun, syahidani, syuhada. Tapi makna pada kata syuhada di sini bukan orang mati syahid, beda lagi ya. Tapi syahid dalam artiannya orang yang bersaksi, berarti secara tidak langsung orang yang pro dengannya, ya kan? Syuhada orang-orang yang pro, kan begitu. Di dalam tafsir Jalalain artinya alihah. Jadi syuhada dimaknakan alihah. Alihah itu artinya Tuhan mereka. Jadi kalau perlu, kalau kamu tidak merasa mampu, minta tolong sama Tuhan kamu, begitu kira-kira, ya kan? Kalau kamu ternyata tidak mampu membuat ayat seperti Al-Quran, minta tolonglah kepada siapapun yang kamu mampu. Boleh kamu minta tolong kepada teman-teman kamu yang ahli, boleh kamu minta tolong kepada Tuhan kamu kalau perlu, begitu. Karena ternyata di ayat ayat yang mirip dengan surah Al-Baqarah ayat 23 ini ternyata di dalam surah Yunus juga begitu. Nah, isi kandungannya. Ditambah lagi ada keterangan lain dalam surah Al-Isra itu ayat 88 bunyinya kulla ini jitama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimisli hadzal qur'ani
la ya'tuna bimislihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Yang artinya katakanlah, sungguh jika manusia dan jin berkumpul untuk mendatangkan yang serupa dengan Al-Quran ini, maka mereka tidak akan dapat mendatangkan yang serupa dengannya sekalipun mereka membantu satu sama yang lainnya. Tuh. Jadi bahkan kalau perlu jin sekalipun, kalau dia punya teman ya berupa jin sekalipun, datangkan, nimbrung situ, musyawarah untuk membuat satu ayat yang serupa dengan Al-Quran. Saking begitu apa? Saking begitu Al-Quran tidak ada tandingannya dari sisi sastra bahasa. Begitu juga ditegaskan juga dalam surah yang lain, surah Hud ayat 13, bunyinya am yaqulu naftarah qul fa'tu bi asyri suwarim mislihi muftarayati wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Yang artinya, bahkan apakah mereka mengatakan dia Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu? Katakanlah, kalau demikian datangkanlah 10 surah semisal dengannya Al-Quran yang dibuat-buat dan ajaklah siapa saja yang kamu sanggup mengundangnya selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Ya. Itu surah yang isi kandungannya mirip, hanya berbeda asbabun nuzulnya. Tadi kita kadang-kadang menjumpai orang yang memiliki karakter yang sama, cuman di tempat yang berbeda. Kemudian ya, di masa Nabi ceritanya ini datang seseorang yang kemudian dia tertarik dengan ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi kemudian dia minta bagian apa? Kedudukannya. Nah, ini menurut sejarah, jadi ketika Fatu Makkah itu banyak orang yang masuk Islam berbondong-bondong itu ketika Fatu Makkah. Nah, ternyata setelah Fatul Makkah, kemudian Nabi kembali lagi ke Madinah. Nah, itu ini termasuknya Musailamah ini bersama dengan rombongannya 17 orang masuk Islam. Cuman tadi minta bagian kedudukan sebagai nabi. Gimana itu? Dia merasa dirinya yang penguasa kan? Nah, tadi gitu. Karena dia merasa sebagai penguasa, dia juga ingin punya kedudukan itu. Jadi pada tahun 9 Hijriah sebanyak 17 orang. Yang diantaranya ada Musailamah Al-Kadzab, yang nama lengkapnya Musailamah bin Sumamah bin Kasir bin Habib bin Al-Haris dari Bani Hanifah. Nah, mereka singgah di rumah salah satu Ansor, kemudian menemui Nabi lalu menyatakan masuk Islam. Dengan sikapnya yang congkak, Musailamah Al-Kadzab pernah berkata, jika Muhammad mau memberiku kekuasaan sepeninggalnya, maka aku mau mengikutinya. Tuh, begitu. Nabi menjawab, jika engkau meminta kekuasaan seperti itu, maka aku tidak akan memberikannya kepadamu. Sekali-kali engkau tidak bisa mencampuri urusan Allah. Jika engkau berpaling, niscaya engkau tidak bisa mencampuri urusan Allah. Jika engkau berpaling, niscaya Allah akan membunuhmu. Demi Allah, aku melihat dirimu adalah orang yang kulihat dalam mimpiku, dan ini adalah sabit yang akan mengikutimu dan meninggalkan aku. Jadi kalau begitu, setelah menyatakan dirinya Islam, ya kan, dengan rombongannya itu kan, dan meminta kekuasaan sebagaimana Nabi tidak tidak memenuhinya, ya kan, karena itu urusan Allah kan gitu. Kemudian pengikutnya Musailamah Al-Kadzab ini banyak dia punya pengaruh gitu.
Sampai percaya orang-orang Yamamah itu ya di kampungnya itu. Ya sekampung itu mah. Sekampung pro gitu. Mendukung bahkan mengakui bahwa Musailamah itu seorang nabi. Jadi Musailamah itu bukan orang bodoh, orang pintar. Dia juga ahli bahasa. Dia bisa berbahasa itu. Jadi untuk sastrawan lah dia itu. Bisa juga kayak kalau Al-Quran itu kan bahasanya bahasa fushah ya. Bahasa fushah itu bahasa Arab resmi. Kalau bahasa Arab yang kita jumpai di TKW itu ya, misalnya kita nemuin TKW ya, dia kan lama di Arab. Kemudian kalau kita ajak ngobrol itu kebanyakan mereka tidak bisa bahasa fushah, jadi bahasa ajami. Bahasa ajami itu bahasa pasaran. Nah, bahasa kalau Indonesia itu bahasa resminya kan Indonesia. Nah di Indonesia ada bahasa Jawa, bahasa Sunda ya kan, dan bahasa yang lainnya. Nah begitu juga di Arab sama. Di Arab itu ada namanya bahasa ajami. Nah, jadi tidak sama. Bahasa fushah, yang paham bahasa fushah itu hanya orang-orang yang sekolah. Jadi orang Arab saja sekarang, kalau mereka tidak sekolah sama nggak bisa ngomong bahasa fushah. Al-Quran itu bahasa fushah gitu. Jadi tetap perlu belajar. Makanya orang dulu termasuk yang Musailamah Al-Kadzab ini orang pintar, dia bisa bahasa fushah, bisa, bahkan dia belajar sastranya. Nah sehingga Al-Quran, ayat Al-Quran dia buat juga sama yang semisal dengan Al-Quran. Nah jadi di antara orang yang kemudian membuat ayat tandingan adalah Musailamah Al-Kadzab gitu. Ini nanti ayatnya nih. Jadi ini ayatnya saya rangkum ya, karena menurut saya ini ayatnya lucu. Jadi bukan ayatnya mengandung ilmu balaghah, kemudian susunannya yang memiliki hikmah gitu ya, tapi yang kita dengar malah lucu. Nih diantaranya ada ayat-ayat palsu ya, yang dibacakan oleh Musailamah Al-Kadzab ini karena dia sudah mengaku sebagai nabi dan juga diikuti oleh pendukung-pendukungnya di kampungnya itu ya, di Yamamah itu. Nah, ini salah satunya ada surah namanya Al-Wabar. Ini tandingan surah Al-Ashr. Jadi terutama dia ini suka membuat tandingan ayat-ayat pendek. Tapi dia plagiat. Kalau bahasa saya nih, kalau bahasa orang kuliah itu plagiat. Nah, plagiat itu mengambil kata-kata Al-Quran cuman diplesetin. Iya, di copy paste ya. Cuman diplesetin dia. Jadi awalnya mirip, kemudian akhirnya diplesetkan. Nah, contohnya gini. Ya wabaru innama anta ibraru wasodarun wasairuka nafarun atau nafar. Wahai bulu, sesungguhnya kamu hayalan, sebutan dan muncul, sedangkan keseluruhanmu adalah berkelompok-kelompok. Ada nggak makna terkandung di dalamnya? Sulit menganalisa. Susah kan? Kalau dari sisi bahasa dia mengandung semacam syair. Ya wabar, innama anta ibror wasodar wasairuka nafar. Nah, itu kan kita dengarnya semacam kayak syair. Ya memang ayat Al-Quran juga banyak yang mengandung makna seperti itu ya. Jadi ujungnya mirip-mirip gitu kan. Kan gitu. Ya itu salah satunya. Kita dengarnya aneh. Bukan hanya aneh, tidak bisa mencerna maksudnya apa itu. Gitu, ngomongin bulu. Iya bulu. Iya ngomongin bulu.
Terus ada juga surah Al-Fil. Kalau ini surahnya namanya Al-Fil. Bunyinya Alam taro ila rabbika kaifa fa'ala bil hubla. Kalau kita Al-Fil gimana? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al, kan begitu ya. Kalau dia alam taro ila rabbika kaifa fa'ala bil hubla. Akhraja minha nasamatan tas'a min baini shifaqin wa hasya. Jadi ujungnya mirip kan, kayak syair kan gitu ya. Artinya apa? Tidakkah kamu melihat betapa Tuhanmu membuat perempuan mengandung, ia mengeluarkan darinya jiwa yang berjalan, keluarnya di antara kulit perut sebelah bawah dan kulit bawah sebelah atas. Kalau dari sisi bahasa ini mirip syair tadi, karena mirip alam taro ila rabbika kaifa fa'ala bil hubla akhraja minha nas'atan tas'a min baini shifaqin wa hasya. Jadi ujung-ujungnya itu mirip dengan syair ya kan. Tapi artinya ini enggak berbobot kata saya. Tidakkah kamu melihat betapa Tuhanmu membuat perempuan mengandung? Apa makna ininya? Iya. Apa makna kenapa ngomongin perempuan mengandung? Kemudian yang bahasanya terlalu jorok itu kan ia mengeluarkan darinya jiwa yang berjalan. Maksudnya bayi. Di dalamnya ada bayi kan begitu. Orang mengandung kan di dalamnya ada bayi. Dia bilang ia mengeluarkan darinya jiwa yang berjalan. Maksudnya bayi keluarlah di antara kulit perut sebelah bawah dan kulit bawah sebelah atas. Terus makna dari apa? Makna pendalamannya apa? Kayak gitu. Kalau surah Al-Fil kan ketahuan, alam taro kaifa ala rabbuka bi ashabil fil. Ini kan berbicara tentang pasukan gajah. Iya, sejarah kan, sejarah mengatakan ada pasukan gajah sebelum Nabi lahir, dan itu terbukti gitu. Jadi mengandung makna sejarah di dalam surah Al-Fil itu. Tapi ini ngomongin perempuan mengandung. Iya, perempuan mengandung di dalamnya ada bayi keluar dari kulit bawah. Gimana maksudnya kulit bawah? Keluar dari situ, jorok namanya. Gitu. Masa begitu wahyu? Artinya kalau kalimat yang begitu bukan dari Allah pun manusia juga tahu. Iya kan? Bukan dari Allah pun kita sama-sama tahu bahwa perempuan mengandung itu dalamnya ada bayi, keluar dari situ. Kan begitu ya. Dan ini ada kalimat berikutnya, al-filu mal-filu wa ma adraka mal-filu. Tuh kan kalau di surat kita kan al-qari'ah wa ma mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah. Kalau dia tulisannya mal-filu, al-filu mal-filu wa ma adraka mal-filu. Tuh. Kalau diartikan gajah. Apa itu gajah? Kalau diartikan, apa itu gajah? Apa yang Anda ketahui tentang gajah? Ia memiliki ekor paruh dan moncong yang panjang. Wahyu Allah bunyinya begitu. Al-filu mal-filu wa ma adraka mal-filu lahu danbun wabilun wa khurtum tawil wa inna zalika min khalqi rabbina laqalil. Tuh, jadi kalau dari bahasa mirip syair kan, tapi artinya ini yang tidak, artinya ini yang menurut kita nggak usah Tuhan yang menyampaikan, kita juga tahu kalau gajah itu apa, punya ekor, punya paruh, punya moncong yang panjang, kan begitu ya. Dan itu memang hanya sebagian kecil dari ciptaan Tuhan kita dalam dalam wahyu yang dia sampaikan itu. Jadi dia membuat ayat tandingan seperti dengan surah-surah yang kita kenal. Nah, ini ada ayat lagi ya, saya bacakan ini supaya kita dapat hikmahnya ya, karena memang di sini terkait dengan tandingan ayat Al-Qur'an itu ya kan. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surat min mislih. Ternyata ada yang siap menandingi Al-Qur'an gitu. Tapi walaupun faktanya secara sastra bahasa
tidak bisa ditandingi kan gitu, tapi maksain. Ini bunyinya lucu ini. Namanya surah Dibda. Surah Dibda. Kalau di Al-Qur'an itu kan ada namanya surah Al-Ankabut. Al-Ankabut itu artinya apa? Al-Ankabut itu artinya laba-laba. Ya kan ada surah laba-laba ya. Iya, surah namanya Al-Ankabut kan. Kalau ini surah namanya Difda. Difda itu artinya kodok. Kodok. Iya. jadi kalau di Al-Qur'an kan ada namanya surah Al-Ankabut, ya kan? Artinya kan laba-laba ya. Tapi kalau dia tandingannya Difda, surah yang namanya apa? Kodok. Jadi nama surahnya kodok. Gitu. Bunyinya begini bunyinya. Ya Difda'at, ya Difda'at binti Difda'aini. Artinya wahai katak, hai putri 2 ekor katak. Itu bunyinya. Nakilakum tankina, apa yang kamu sucikan adalah suci. Nah, nisfuka fil ma'i wa nisfuka fitini. Sebagianmu di air dan sebagianmu di darat ya, atau di tanah liat. Lal ma'a takdirina, tidak ada air yang engkau kotori, wala syaraba tamna'ina, dan tidak engkau mencegah untuk minum. Gimana itu maksudnya? Atau bahasa bakunya, hai katak, hai putri 2 ekor katak, apa yang kamu sucikan adalah suci, atasmu berada di dalam air dan bawahmu berada di dalam lumpur. Engkau tidak menahan air minum dan tidak mengaduk atau mengotori air. Nah, terus coba kita dengar, kalau dari susunan kata ini mengandung syair juga. Tapi dari sisi makna, apa yang kita dapatkan hikmah dari surat Katak ini? Nah, sekarang kalau ini merupakan wahyu Allah, apa urgensinya? Apa urgensinya dengan katak ini? Lagi-lagi tadi kita tidak usah bertanya kepada Tuhan, kita juga tahu kalau katak itu hidupnya di air, kadang di daratan, di lumpur juga kan begitu. Tidak usah harus Tuhan yang menyampaikan, kita juga tahu kan begitu. Ya. Harus disebutin putri juga. Iya. iya ya kan di sini bunyinya ya Difda'ata binti Difda'aini, wahai katak, wahai putri 2 ekor katak. Maksudnya katak perempuan gitu. Maksudnya wahai putri 2 ekor katak, anak perempuan, wahai anak perempuan katak, begitu maksudnya. Jadi apa urgensinya kan gitu? Tidak disampaikan oleh Allah juga, kita tahu kalau katak itu ya seperti itu kan begitu ya. Ya, jadi kesimpulannya ada orang yang mau menandingi ayat Al-Qur'an. Kemudian ada lagi nih, ya saya sebutkan saja karena memang hikmah kita pagi ini itu ya. Ada tandingan surah Al-Kautsar. Nah, kalau kita namanya surah Al-Kautsar, kalau dia namanya Al-Jamahir. Al-Jamahir. Kalau Al-Kautsar itu kan artinya berlimpah. Al-Kautsar itu artinya berlimpah, banyak, berlimpah banyak, kausar, banyak. Kalau ini Al-Jamahir artinya berkerumun. Nah, bunyinya kalau kita inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar, itu kita. Kalau dia punya inna a'tainakal jamahir fasholli li rabbika wajahir inna syani'aka huwal kafir, itu bunyinya. Kalau artinya
sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu segala sesuatu yang banyak. Ya, ini mirip dengan inna a'tainakal kautsar. Maka berdoalah kepada Tuhanmu dan berterus teranglah, sesungguhnya musuhmu adalah orang-orang kafir. Gitu. Ngomong sendiri ya. Hah? Ngomongin sendiri. Iya, ngurusin sendiri ya. Jadi yang dia maksud itu ya orang-orang yang ingkar kepada dia, kan gitu. Iya kan? Ngomongin diri sendiri sebenarnya ya secara tidak langsung gitu. Tapi dia pede banget gitu mengatakan kepada kaumnya itu ya seakan-akan berarti kita nih pengikut Nabi Muhammad yang ingkar kepada dia. Kan begitu. Itu ada juga ajaran yang dia benar-benar yang sangat parah itu apa? Sholat itu kan diwajibkan 5 waktu kan. Sama dia ceritanya dia ini mah singkat cerita lah ya. Ini hal-hal yang menurut kita ini benar-benar dia sesatnya ya. Apa? Ketika itu sholat itu kan sudah diwajibkan 5 waktu. Kemudian dia ceritanya ingin menikahi seorang anggaplah pimpinan suatu kabilah, perempuannya cantik lah. Ya tadi Musailama itu saya bilang tadi pintar, cerdas, ya kan, dan dia punya jabatan tinggi kan, makanya perempuan juga mau aja sama dia. Cuman ada satu hal, mahar kata si pimpinan itu. Jadi yang mengaku nabi itu bukan cuma Musailama, ada juga yang ngaku dia nabi, dia perempuan. Iya, nabi-nabi palsu itu. Jadi antara nabi palsu dengan nabi palsu ketemu. Nah ini Musailama ini kan nabi palsu laki-laki, kemudian nemuin nabi palsu yang perempuan. Nah kemudian anggaplah ini cerita singkatnya, si Musailama ini ingin menikahi yang perempuan ini, mau nggak ya, dengan rayuan gombalnya akhirnya mau nih si nabi palsu yang perempuan. Cuman dengan dia minta mahar satu apa? Maharnya apa? Saya minta sholat isya tidak diwajibkan. Maharnya itu sholat isya tidak diwajibkan. Bagaimana wahai nabi? Begitu kata si nabi perempuannya itu. Jadi ngomong nabi perempuan ke nabi laki-laki, maharnya apa? Sholat isya dengan sholat subuh. 2 sholat isya sama subuh. Alasannya ya isya ngantuk, kalau subuh ya susah bangunnya kan gitu. Kata si Musailama, saya kabulkan gitu. Enak bener, sesama nabi palsu menghilangkan syariat Islam, ya kan. Aduh kacau. Iya, akhirnya bahagia, nikahlah atau apa, golongannya nih kaumnya tuh bahagia, senang. Sholat isya sama sholat subuh nggak ada. Gitu ya. Itu cerita singkat. Dan akhirnya singkat cerita ya nabi palsunya akhirnya ya terakhir wafatnya itu ketika nabi wafat duluan. Nabi wafat, kemudian di masa Abu Bakar Siddiq, kemudian diperangilah nabi palsu ini. Ini Musailimah al-Kadzdzab suruh bertobat, tidak mau, udah akhirnya perang gitu. Dan alhamdulillah kemudian Musailama tumbang di tangan saat itu dipimpin oleh Khalid bin Walid. Panglima perangnya itu dipimpin oleh Khalid bin Walid. Kemudian Musailimah al-Kadzdzab itu terbunuh oleh Wasy. Wasy itu yang dulu pernah ngebunuh siapa? Hamzah, pamannya Nabi. Jadi kan Wasy itu kan kemudian masuk Islam. Iya. Jadi sebagai gantinya anggaplah dia ingin membalas, dia pernah membunuh pamannya Nabi itu. Hamzah kan pernah dibunuh oleh Wasy kan, dengan tombaknya itu kan, dimakan dagingnya oleh Hindun itu kan. Jadi anggaplah kan itu waktu namanya orang kafir ya, setelah dia
masuk Islam kan dosa-dosa itu hilang, tapi dia ingin membuat sejarah juga kan gitu. Akhirnya terjadilah sejarahnya apa itu, dia membunuh nabi palsu dengan tombaknya gitu, yaitu Musailamah al-Kadzdzab ya. Itu singkatnya, sebenarnya masih banyak, cuman waktu yang tidak memungkinkan. Kita bahas pada part yang berikutnya saja ya. Demikian pembahasan tafsir surah Al-Baqarah ayat 23 sampai 24. Kekurangan banyak dari saya dan kelebihan semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.